Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Surasoan. Tarekat adalah sebuah perjalanan sufi untuk mengenal dan lebih dekat lagi dengan Tuhannya. Dan episode kali ini Surasoan akan mengupas terkait dengan tarekat secara umum, dan kita menggali secara dasar-dasar tarekat. Dan pada kesempatan hari ini kita bersama dengan salah satu mursyid dan sekaligus pimpinan pondok pesantren Thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah Al Mubarok Cinangka Serang, yang kita akan bersama mengetahui lebih dalam bagaimana tarekat yang sesungguhnya. Di samping saya sudah hadir Kiai Haji Raden Yusuf Priyanadi Kartakusuma Sarjana Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bah, terima kasih untuk kesempatannya kali ini, dan kita ingin sekali belajar dan menggali terkait dengan tarekat pada kesempatan hari ini. Dan mohon izinnya untuk memberikan pengetahuan dan pencerahan terkait dengan tarekat. Nah, Bah, terkait dengan tarekat ini menurut kami, pandangan orang-orang yang awam nih, Bah, yang kita tidak tahu tarekat itu apa. Itu sebetulnya apa sih, Bah, tarekat ini? Ya. Tarekat itu secara lugat adalah jalan atau tangga. Ya, secara syari'nya tarekat adalah jalan menuju wusul kepada Allah agar sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita lebih dalam ma'rifat pada Allah, mengenal Allah pada asmanya, af'alnya, dan af'al Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang takwa. Itu tarekat. Iya. Artinya itu sebagai salah satu alat ya, Bah. Alat untuk menuju Allah taala, mengenal Allah, menyembahnya dengan sempurna dan melaksanakan perintah dan larangan, sehingga kita menjadi insan yang takwa, berakhlakul karimah. Amin, amin. Ya. Pasti kan ada maksud dan tujuan nih, Bah, ya. Biasanya nih, apalagi ini kita berbicara tarekat. Nah, ini maksud dan tujuan sebenarnya dari tarekat ini apa sih, Bah? Tadi agar orang itu makin cinta kepada Allah dengan ma'rifat pada Allah, ma'rifat pada asmanya, pada af'alnya, pada sifat Allah taala. Nanti kita akan lebih cinta kepada Allah dan lebih takut kepada Allah taala, sehingga dengan cinta dan takut tersebut kita akan mau melaksanakan apa yang diperintahkan dan mau menjauhi apa yang dilarang, sehingga kita tercipta menjadi orang yang takwa dalam artian berakhlakul karimah, baik kepada Allah maupun kepada makhluk Allah. Masya Allah. Jadi betul-betul ini, Bah, ya, siapa yang memang ingin mengenal atau mendekat dengan Allah, nah inilah ya salah satu cara, yaitu tarekat. Karena tujuan dan maksud tadi yang disampaikan sudah sangat jelas. Betul. Ya. Nah, Bah, Abah ini kan juga sebagai salah satu mursyid ya, Bah, ya. Mursyid tarekat nih yang sudah terkenal lah di Banten ini ya, Bah. Saya sih meyakininya seperti itu. Ya, insya Allah. Nah, itu sejak kapan sih Abah sebetulnya mulai berthariqah nih, Bah? Saya memulai ngambil tarekat atau mengamalkan tarekat tahun 1992 bulan Januari. Tetapi mursyidnya ketika itu adalah Kiai Haji Fahrudin Pandeglang, tarekatnya Syadziliyah. Sampai tahun 1995 saya dibeat kembali oleh beliau, oleh Kiai Haji Fahrudin, dengan tarekat Qadiriyah. Sanadnya ke Syekh Asnawi Caringin. Sekitar tahun 1997 saya dipindahkan oleh mursyid saya agar mengambil tarekat yang lain, yaitu tarekat Naksabandiyah, yaitu ke Mama Ahmad Kadim, putra Syekh Asnawi Caringin. 97-an ketika itu. Kemudian sekitar tahun 98-an, 97-98, mursyid saya yang baru yaitu
Mama Kazim wafat, saya meneruskan kembali tahun 99 ke pengganti beliau, yaitu seorang mursyid, yaitu Abuya Jupri Sukacai. 11 tahun saya berguru ke beliau. Sekitar tahun 2011-an kalau tidak salah beliau wafat. Kemudian tahun 2000 sekitar 2015-an saya mengambil thariqat kembali ke Abuya Cidahu, yaitu Abuya Muhtadi. Nah, tahun 1916-an saya berguru kembali, berguru thariqah Qadiriyah ke keturunan Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir, ke cicitnya yaitu ke Profesor Dr. Syekh Al-Habib Muhammad Fadil Jalani dari Turki, yang kemudian sekaligus beliau memberikan izin kepada saya untuk menjadi seorang mursyid. Nah, tahun 2000-an, tahun 2000 berapa ya? Tahun 2021-an saya kemudian meneruskan kembali memperdalam thariqah yaitu Naqsyabandiyah, ngambil sanad mursyid yaitu ke Syekh Kamsani di daerah Malingping, dengan sanad ke Syekh Ruyani ke Syekh Sohib Wadupinang. Jadi izin mursyid saya baik thariqah Qadiriyah maupun Naqsyabandiyah itu yang pertama dari Profesor Dr. Syekh Al-Habib Muhammad Fadil Jalani At-Turki, ya, keturunan Syekh Abdul Qadir. Nah, mursyid, izin mursyid Naqsyabandiyah saya dari Syekh Kamsani di Malingping yang sanad ke Syekh Ruyani Kadupinang Pandeglang, ke Syekh Sohib Kadupinang, dan ke Ahmad Hatib. Nah, ya, ke Syekh Abdul Karim Tanaro. Itu kira-kira perjalanan thariqah saya. Iya, berarti tadi Abah tuh menjelaskan itu bersanad ya, iya, ada bersanad. siapa, sehingga Abah itu dalam perjalanannya itu cukup banyak, dan kemudian diijazahkan sebagai mursyid itu ke apa Fadil, Syekh Abdul Qadir, ke Syekh Fadil. Cucunya ya, Pak? Cucu keturunan Syekh Abdul Qadir Jalani. Ya, betul, yang di Turki itu ya. Yang di Turki. Ya, Masya Allah. Ya, jadi sahabat Surasoan, nah ini tadi secara kemursidan itu sudah jelas dengan perjalanan yang disampaikan oleh Abah tadi, itu menunjukkan bahwa beliau adalah salah satu mursyid yang memang apa bahasa ini Abah ya? Sah itu apa ya? Iya, mutasil, soheh, bersanad, dan bersanad. Insya Allah ini sanadnya langsung jus ke Kanjeng Rasul ya, Rasulullah Muhammad SAW ya. Ya, Masya Allah. Nah, tadi Abah juga bilang nih Bah, ada Abah mengambil tarekat Sajiliyah, ini kan Naqsyabandiyah Bah ya, gitu. Sajiliyah. Nah ya, itu apa itu Bah? Bedanya ini Bah, Sajiliyah dengan Naqsyabandiyah ini? Ya, sebetulnya semua tarekat itu sama. Intinya zikir. Intinya tarekat semua sama agar wusul pada Allah. Intinya juga sama agar kita lebih cinta pada Allah, lebih takut, dan supaya kita jadi orang yang takwa, artinya berakhlakul karimah, rahmatal lil alamin, berakhlak kepada Allah dan pada makhluk. Beda paling dalam mursyidnya. Kalau thariqah Qadiriyah An-Naqsyabandiyah itu mursyidnya, pencetusnya, ya, di assemblingnya itu ibaratnya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, tapi tetap sandarnya kepada Rasulullah. Nah, kalau Sajiliyah itu pendirinya yang mengembangkannya itu Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili. Hanya beda baca pembuka. Ya, kalau Qadiriyah dibukanya dengan doa Allahumma ftahli bifitu arifin, ya, istighfar dan hamdalah, sholawat, kemudian doa dan dikir, tetap dikirnya la ilaha illallah. Kalau Sajiliyah dibukanya oleh tasbih, oleh sholawat, khususnya sholawat, ada sholat khusus, kemudian oleh dikir, tapi semuanya sama. Nah, jadi yang membedakan itu hanya mursyidnya, pendirinya, yaitu kalau Qadiriyah Naqsyabandiyah itu Sultanil Aulia Syekh Abdul Qadir, kalau Sajiliyah ya Syekh Abdul Hasan Ali Asyadili, tapi sanadnya sama, intinya sama, tujuannya sama. Itu. Iya. Berarti tetap sama ya Bah ya, bersanadnya pada Syekh Abdul Qadir Jalani, kemudian ya pada Kanjeng Rasul juga ya. Kalau sanad Sajiliyah tidak ke Syekh Abdul Qadir, tidak beliau. Hanya
sandatnya nyambungnya tetap ke Ke Rasulullah. Rasulullah. Semuanya. Oh iya iya. Semuanya. Iya iya. Muaranya ke Rasulullah Muhammad SAW. Dan tadi ada perbedaan secara ritual atau ini ya Pak ya. Paling dari pembukanya aja, Pembukanya pembuka sebelum zikir. Inti Baik. tarekatnya sama. Iya. Semua tarekat yang mu'tabaro intinya semua yaitu zikir la ilaha illallah dan zikir Allahu Allah. Oh, Semuanya begitu. iya, Hanya iya. pembukanya beda. Ini kan banyak juga berarti kan Mbak ada beberapa tarekat ya Mbak ya. Nah ini kan banyak juga yang sahabat-sahabat Suraswan ini banyak yang mungkin nggak banyak tahu, termasuk saya juga kan. Nah dan itu kan kita harus memilih. Nah bagaimana cara kita yang awam nih Pak untuk bisa memilih tarekat yang benar dan sesuai untuk diri kita itu seperti apa? Pertama kita cari tarekat itu tarekat mu'tabaroh atau tidak. Artinya mu'tabaroh tarekat yang diakui oleh seluruh ulama-ulama sedunia. Oh. Yaitu tarekat yang bersanad ke Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, kita cari mursyid tarekat ini, apakah beliau membeat, mentalkin tarekat ini, ada izin dari gurunya ketika gurunya masih hidup atau tidak, ada saksinya atau tidak, agar kita bisa memahami, meyakini bahwa mursyid kita ini benar, tidak ngaku-ngaku ya, dan ada saksinya dan ada buktinya, bisa dibuktikan dengan tulisan dari mursyidnya bahwa beliau diangkat jadi mursyid dengan izin gurunya dan disaksikan. Ada juga tanpa tulisan tetapi mursyidnya tersebut mengangkat beliau menjadi mursyid, dalam artian dibolehkan muridnya tersebut untuk mengebeat yang lain, disaksikan oleh jemaahnya, diumumkan. Nah, dua ini penting. Tetapi kalau itu ternyata pengangkatan dirinya jadi mursyid tidak ada tertulis, tidak ada saksi, dan tidak juga dengan lisan dengan diumumkan, tidak ada, tetapi hanya berdasarkan ilafat, ilham, ini dari guru saya, dari mursyid saya, atau dia menafsirkan ucapan mursyidnya ke saya, ini berarti ucapan mursyid saya ke sini ditafsirkan oleh beliau, berarti sebagai bukti bahwa saya jadi mursyid. Itu tidak sahih. Jadi menurut keterangan kitab Anwarul Qudsiyah, seorang mursyid bisa dikatakan mursyid. Ini surat ini kitab Anwarul Qudsiyah loh, karangan Syekh Wahab Asy-Sya'rani. Beliau di situ menjelaskan seorang mursyid bisa menjadi mursyid oleh 3 cara. Yang pertama, diangkat oleh mursyidnya di majlis taklimnya. Artinya bisa disaksikan oleh ikhwan tarekat yang lain. Kalau tidak oleh gurunya langsung, oleh mursyidnya, maka harus diangkat oleh Rasulullah Muhammad SAW, baik secara manam atau secara tajasud. Artinya terlihat langsung Rasulullah atau dari mimpi. Kalau tidak oleh Rasulullah, baik dalam mimpi maupun secara langsung, dia harus diangkat oleh Allah melalui sir orang tersebut. Artinya berarti yang ini diangkat oleh Allah, berarti minimal orang ini harus tingkatnya wali, karena dia dari mana dia tahu diangkat oleh Allah? Melalui sir, kalau dia bukan sendiri, bukan seorang wali Allah. Nah kalau ternyata ngaku mursyid tidak ada tahapan 3 tadi, tidak diangkat oleh mursyidnya di majelis, disaksikan oleh orang yang lain, dan tidak juga dengan tulisan, tidak juga diangkat oleh Rasulullah, tidak juga diangkat oleh Allah, tapi tiba-tiba dia ngaku mursyid, ini harus dipertanyakan. Iya, oke, ya. Gitu. Nah itu. Ya. Ya, kalau bagi orang yang tahu itu mudah ya, menilainya, Mbak ya. Tapi kalau untuk orang awam itu agak sulit juga sih, Mbak, sebetulnya. Sehingga kita harus tahu bertanya kepada siapa, supaya kita tidak salah bahwa mursyid ini apakah betul-betul memang sahih, sah, atau memang mursyid-mursydan istilah gitu, Mbak ya. Ngaku-ngaku ngaku-ngaku. Nah ini ada tips nggak Pak untuk teman-teman Suraswan ini bisa istilahnya tidak salah ya, untuk meyakini bahwa mursyid ini memang sahih lah katakan seperti itu. Bertanya kepada siapa misalkan dan sebagainya, atau mungkin informasi dari mana kita harus dapatkan itu, supaya teman-teman Suraswan juga lebih yakin. Begini, tip untuk mengetahui apakah benar dia mursyid yang sahih, mutasil kepada Rasulullah dan diangkat oleh mursyid. Kita tanyakan, beliau diizinkan oleh siapa? Oh, upaya oleh Syekh Anu. Nah, Syekh Anu ini di mana tempatnya, rumahnya? Nah, kemudian tentu Syekh Anu ini punya banyak murid juga yang lain. Nah, kita bisa bertanya, kalau
syekh yang dia tunjuk itu masih hidup, kita tanya ke syekhnya. Kalau ternyata sudah wafat, kita tanya ke murid-murid syekh tersebut, apakah benar gurunya itu tersebut mengangkat orang ini? Apakah orang ini memang diakui oleh seluruh murid-murid dari syekhnya tersebut? Tidak ada persoalan, tidak ada kontroversi, benar, jelas, yakin. Nah, kalau ternyata yakin, oke. Kalau ternyata yang satu ngejawabnya iya, yang satu yang lain, itu berarti diragukan terhadap orang yang mursyid itu, kita tinggalkan. Oh iya, jadi memang jelas ya, Pak. Harus jelas. Tarekat jangan main-main, harus jelas. Kalau sudah dipersoalkan, ada dua kubu, yang satu katanya ya diangkat oleh mursyidnya, yang satu tidak, ikhwan yang satu mendukung, ikhwan yang lain tidak, dan tidak menjelaskan dengan yakin bahwa memang gurunya itu mengangkat beliau jadi mursyid, baik secara tertulis maupun tulisan oleh gurunya di majelis, dan tidak ada tulisan, tidak ada, hanya dari kata-kata, oh mursyid saya ketika hidup bicara begini ke saya, saudaranya bicara begini ke saya, adanya, kemudian nah, itu tidak bisa jadikan dasar untuk menjadikan seorang mursyid. Kita jangan ragu, kita tolak. Ya, artinya tetap kita juga harus punya daya kritis ya. Betul. Tabayun. Betul. Dan sekaligus menelusuri. Betul. Ya, bahwa seorang mursyid ini ya perjalanannya dan ya sandatnya kemana gitu. Iya, betul. Ya. Nah, ini jadi catatan penting ya buat teman-teman Surasowan ya. Tidak sembarang kita juga mengikuti atau mengakui atau meyakini bahwa mursyid ini adalah memang mursyid yang benar-benar mursyid mutasil ya, yang soheh. Harus kita kritis dan tabayunkan lah, kurang lebih seperti itu. Nah, Bah, tadi kan kita berbicara dengan terkait dengan sanad nih. Nah, sanad gitu kan, sanad kalau bersanad kepada siapa, saya menyimpulkan kepada Rasulullah ya ujungnya, Bah ya. Nah, pertanyaannya, haruskah kita bersanad? Dan kalaupun harus bersanad, kepada siapa kita tuh harus bersanad? Wajib umat Islam dalam keilmuannya, baik ilmu syariah, fikih, atau apalagi tasawuf, bersanad wajib hukumnya. Sebab ada salah satu perkataan, ini kalau tidak salah ini Rasulullah ya. Tapi ada juga yang bahwa ini bukan hadis Rasul tapi kalau ulama. Nah, seperti ini bunyinya. Kulu nasabin wasababin muqatni'u fi yaumil qiyamah ila nasabi wasababi. Bersabda Rasul Muhammad SAW, setiap sanad, silsilah ilmu dan nasab itu harus kepadaku, kata Rasulullah. Di hari kiamat akan ditolak kecuali sanad dan nasab yang bersambung kepadaku. Nah, ini dijadikan sebuah dasar oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ini, bahwa sesungguhnya wajib seseorang mempunyai guru yang ilmunya bersanad, baik ilmu syariah maupun ilmu tasawuf, yaitu ilmu tarekat. Sebab, kenapa sebabnya? Kalau tidak bersanad, ada salah satu ucapan bunyi yang mengatakan, wa mallahu syekhun fasyehuhu syaitonun. Barang siapa kepadanya tidak ada guru, baik guru toriko, tasawuf, apalagi juga guru syariah, yang lain-lainnya, maka guru orang tersebut adalah setan. Nah, itu sanadnya setan berarti. Iya, ini tentu akan membuat kacau. Dan ini menjadi efek mengapa sekarang banyak paham yang tidak jelas. Karena dia berguru ke seseorang yang tidak bersanad. Sehingga efeknya paham ini berbeda-beda dan sehingga menimbulkan banyak firqah. Ini dasarnya karena dari tidak bersanad tadi. Tapi kalau bersanad, muaranya pasti ke Rasulullah. Dari Rasul pasti ke sahabat, dari sahabat kepada tabiin terus. Ini dari sumbernya pasti pas ke bawahnya. Tapi kalau sudah tidak bersanad, kalau bahasa Banten mungkin mau karep dewek. Tafsirannya kumaha aing, pahaman kumaha aing. Nah, ini yang membuat Islam itu menjadi beberapa firqah. Itu sebabnya. Karena tidak bersanad. Ya, jadi penting ya, Mbak ya. Sangat bukan wajib. Penting lagi, wajib kalau kata Abah. Wajib. Sanad itu wajib. Iya. Kalau tidak bersanad berarti sanadnya ke setan ya, Mbak. Iya, seperti halnya gini. Kenapa harus bersanad? Analoginya seperti halnya kita ngaku manusia,
tentu dong setiap manusia punya ibu bapak. Iya. Ya kecuali Nabi Adam, itu mah wajar karena manusia pertama. Iya. Nah, kesininya, kecuali Nabi Isa, ya Nabi Isa ada ibunya, itu sedang membuktikan kekuasaan Allah. Tapi selain itu, ya seperti kita nih, tentu dong harus punya nasab. Siapa orang tua kita? Harus jelas bin siapa, bapaknya siapa, ibunya siapa. Iya. Nah, ketika kita tidak ada orang tua, tidak ada nasab, ini patut dipertanyakan. Nah, apalagi ini ilmu agama. Manusia aja harus ada nasab. Artinya ada dari mana dia leluhurnya, Ya. siapa leluhurnya. Akan membuktikan bahwa orang ini memang punya orang tua. Ya. Apalagi ilmu yang dimana ilmu ini untuk menuntun manusia menuju Allah. Kalau ilmu tidak dihormati, tidak berkehormatan, keagungan oleh Allah dengan sanad, maka ilmu ini akan tercampuri oleh nafsu. Dicampuri oleh nafsu manusia, ini akan membuat sesat manusia. Menurut saya seperti itu. Baik, Bah, baik. Ya. Terima kasih, Bah. Nah, ada sedikit beberapa pertanyaan lagi ya, Bah ya. Ini terkait dengan tadi masih di wilayah Thoriko. Ya. Nah, ini kan pasti ada tahap-tahap ataupun amalan-amalan ya yang memang di Thoriko itu sendiri gitu. Nah, itu berapa sih, Bah? Makom. Ya, atau berapa Thoriko yang diamalkan? Begini, kalau dalam Thoriko Qadiriyah An-Naqsabandiyah ini ada 2 tahap. Ada tingkatan mubtadi, yaitu orang yang baru belajar dzikir. Itu disebutnya dia harus masuk dulu ke Thoriko Qadiriyah dengan cara membaca kalimat dzikir la ilaha illallah dengan dijaharkan, artinya dengan lisan dan terdengar baik oleh kita maupun orang lain. Kemudian tahap kedua, tingkat kedua, masuk ke dalam ya Naqsabandiyah. Nah, Naqsabandiyah ini pun dibagi 2. Ada tahap latifah. Latifah pun dibagi lagi, ada 7. Latifatul qalbi, ruh sampai latiful qalb. Kemudian tahap yang selanjutnya dari Naqsabandi yaitu ke muraqabah. Nah, muraqabah ini sampai 20. Nah, setelah itu dilalui tahap muraqabah sampai 20, kemudian dia dengan izin mursyidnya pada khalwat. Nah, setelah itu bagaimana tahapan selanjutnya? Setelah itu khalwat sudah, maka dia akan menuju tahapan wilayah, berarti menuju kepada kewalian. Nah, itu nanti selanjutnya bagaimana Allah Ta'ala. Jadi memang ada beberapa tahap ya. Ada tahapan dalam Naqsabandiyah Qadiriyah Naqsabandiyah. Iya, ketika kita mau ini ya, bertarekat ya, Pak ya, itu. Nah, saya pernah dengar harus istilahnya baiat atau sebenarnya harus atau tidak sih sebetulnya? Wajib. Itu kenapa harus melakukan itu, Pak? Begini, bagaimana mungkin seorang ahli thoriko akan dia continue melaksanakan thorikotnya kalau dia tidak setia kepada kalimah la ilaha illallah. Kalau dia tidak setia untuk menyembah Allah, kalau dia tidak setia untuk mengakui Nabi Muhammad sebagai nabinya, maka baiat itu yaitu ikrar kita kepada Allah untuk selalu tidak meninggalkan la ilaha illallah sampai wafat, dan untuk selalu menyembah Allah dan untuk selalu menabikan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dikatakan baiat. Itu disebut baiat. Iya. Jadi baiat itu ikrar atau janji kita kepada Allah, di mana kita memang berniat akan setia kepada membaca la ilaha illallah. Pada la ilaha illallah tidak akan keluar dari norma-norma la ilaha illallah. Nah, selalu membaca la ilaha sampai wafat. Kemudian kita setia kepada Allah, bahwa Allah sebagai Tuhan kita yang akan selalu disembah dan tidak menduakan. Dan selalu setia kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai nabi kita, dan tidak akan berubah nabi selain Nabi Muhammad SAW menjadi nabi umat Islam. Begitu. Iya. Itu aja pertanyaan. Ya, berarti ini juga ketika kita setelah dibaiat tadi itu juga berkaitan dengan tingkatan tadi ya, sudah mulai melaksanakan tingkatan. Nah, setelah dibaiat nanti dengan izin mursyidnya, beliau nanti akan dibimbing oleh mursyidnya ke Qadiriyah, baru ke Naqsabandiyah. Itu. Nah, itu jadi sahabat Surasowan, baiat itu adalah satu ikrar atau janji kita ya, dan bukan menjadi satu hal yang perlu kita takutkan ya. Karena istilah baiat itu bagi orang awam itu kesannya satu hal yang menakutkan ya. Enggak. Tapi ternyata enggak, itu hanya satu ikrar kita kepada Allah Ta'ala aja. Betul, hanya disaksikan oleh mursyid. Ya, baik. Gitu. Nah, cara
kan tidak semua nih orang bertarekat itu bisa sukses nih Pak. Ya, Ya. Nah, karena masing-masing punya perjalanan ya. dan niat dan kekuatan semangat dia untuk bisa berhasil. Ya. Nah, ini bagaimana nih Pak cara untuk kita bisa sukses berhasil dalam menjalankan tarekat? Ya. Gitu Pak. Ya. Untuk sukses menjadi seorang ahli tarekat menuju wusul pada Allah, yang pertama niat. Niat, jangan pernah kita meniatkan bertarekat untuk mengejar selain Allah. Jangan mengejar harta, jabatan, bahkan karomah. Niatnya hanya untuk menuju Allah agar mendapatkan ridho, marifat, dan cinta Allah Ta'ala. Pertama niat. Yang kedua, kita jangan pernah coba-coba lemah dalam melakukan syariah. Sholat fardu, 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan syariah yang lain, larangan-larangan dalam agama Islam, zina, judi, riba. Jadi syariah dikuatkan. Yang ketiga, kita merutinkan membaca zikir tarekat sebelum yang lain. Memperbanyak saat kapanpun. Ditunjang dengan saum, sholatul lail, kemudian diperkuat lagi dengan sodako, dengan ziarah-ziarah ke ulama yang masih hidup atau yang sudah wafat. Nah, ditambah lagi kita tetap selalu dalam hati bertekad bahwa hanya Allah Tuhan kita dan hanya Allah yang ada di dalam hati kita. Iya, nah, itu jadi memang kunci sukses ya Pak, iya, ya. Kunci gitu. Suksesnya. Ya, pada dasarnya melafadzkan atau menzikirkan la ilaha illallah, kemudian menjauhi segala yang Allah larang ya, gitu Pak, dan menjalankan perintah. Prinsipnya itu ya Pak. Ya, syariahnya ditegakkan. Sebab tarekat tanpa syariat itu fakir ngacapluk kalau menurut santri Banten, acak-acakan kan. Berantakan. Berantakan. Bisa sesat. Iya. Ya, ini menarik ya diskusi kajian ini ya. Ini kita tidak akan bisa membahas tuntas karena berbicara tarekat, teman-teman Surasoan itu sangat luas, dan ini perlu kita perdalam lebih jauh, dan terutama ya kepada mursidnya lah kita harus belajar dan berguru. Tetapi jika memang ada pertanyaan atau hal lain yang terkait dengan diskusi ini bisa ditulis di kolom chat. Nanti kita mungkin akan angkat dan ulas lagi lebih dalam terkait dengan tarekat. Ya. Nah, Mbak, ini sebelum kita tutup nih, ini pertanyaan terakhir lah ya. Saya ingin menanyakan terkait dengan mursid-mursid yang mengaku-ngaku mursid, yang kita juga tadi sudah bahas panjang lebar Bah ya, gitu loh. Itu sudah sangat mendapatkan pencerahan. Namun kita ingin minta nih pendapat Abah nih terkait hal itu nih. Karena kan menyangkut perkembangan saat ini ya, tarekat itu seperti apa Bah, dan apa namanya dan bagaimana kita harus menyikapinya ya menurut pandangan tarekat yang benar. Ya, begini. Kalau sudah jelas bahwa orang itu hanya ngaku-ngaku mursyid, artinya tidak ada kejelasan yang valid bahwa beliau memang diangkat oleh mursyidnya untuk menjadi mursyid. Yang pertama, jangan pernah kita menyebut mereka mursyid. Jangan pernah mengaku mereka mursyid. Dan jangan pernah mengatakan kepada orang lain pun mereka mursyid. Kemudian kita tidak coba-coba ikut menjadi pengikutnya. Yang ketiga, kita coba jelaskan ke beliau, tabayun ke beliau, nasihati beliau agar beliau itu tidak sampai mengaku mursyid di mana beliau tidak dianggap mursyid, agar umat ini tidak tersesat. Itu harus diantisipasi. Dan kemudian kita cari mursyid yang memang soheh dalam kemursidannya. Seperti itu cara antarnya. Ya, jadi itu tips lagi ya teman-teman Surasoan ya. Pada intinya kita sudah sangat jelas apa yang memang Abah ya sampaikan, dan mudah-mudahan dengan adanya kajian diskusi ini membawa manfaat ya, terutama bagi kita yang awam termasuk saya. Ini lebih ada ketertarikan lebih besar terkait dengan tarekat. Nah, ketika tarekat itu juga harus kita lihat tarekat seperti apa yang sebenar-benarnya kita bisa
imani ya, Ya, atau yakini kan, ikuti, seperti kita ikuti, kita ikuti gitu. Nah, terima kasih sekali Abah Ya. untuk kesempatan kali Ya. ini. Mudah-mudahan ini menjadi apa Ibroh. ya, membawa ibroh ya, Ya. dan keberkahan buat kita juga Amin, semua hikmahnya. gitu. Nah, terakhir sebelum saya betul-betul tutup, Ya. apa kira-kira harapan Abah nih untuk sahabat-sahabat Surasowan, terutama generasi muda yang ini adalah berhubungan dengan tarekat? Ya. Ya. Harapan saya semoga ini umat Islam Banten siapapun dia agar segera bertorikoh. Kenapa sebabnya? Karena pengalaman saya, hanya torikoh ini yang bisa mengendalikan nafsu kita, bisa mengendalikan hati kita. Torikoh ini yang membuat hati kita jernih, sehingga ketika hati kita jernih, pikiran jernih, tentunya akhlak pun akan bagus. Ketika akhlak ini bagus, maka kita akan menjadi orang yang bermanfaat. Banten damai, Banten tidak panas, Banten tidak pecah, dan hubungan satu dengan yang lainnya bisa kita berhubungan dengan senyum, dengan indah, tanpa saling caci. Karena tarekat itulah yang membuat kita bisa hidup dalam perbedaan. Dalam tarekat itulah yang membawa seseorang itu bisa menerima sesuatu yang walaupun berbeda dengan kita. Kita bisa hidup dengan mereka yang dianggap kita berbeda. Sehingga daerah ini menjadi aman, bahkan Indonesia akan menjadi aman. Tidak ada arogansi, tidak ada radikalisme, apalagi terorisme. Ahli tarekat semuanya santun, lembut, tetapi tegas. Karena mereka tetap menjunjung tinggi akhlak Rasul, yaitu berakhlakul karimah dan bertakwa, bermanfaat untuk manusia. Ini tarekatnya sebenarnya tidak hanya membentengi diri kita, tidak, ya, tapi tidak. juga bisa daerahnya terbentengi oleh hikmahnya bertarekat. Bahkan bangsa negara negara bahkan pun dunia mungkin Pak ya. Bisa. Begitu. Masya Allah, itulah kekuatan dan dahsyatnya tarekat teman-teman. Jadi jangan pernah ragu dan takut untuk kita menyatakan diri untuk bertarekat, mengikuti tarekat, mengamalkan tarekat. Ya, mursyid yang memang syahih ya Pak ya. Ya. Salah satunya Abah Yusuf ini di Pondok Pesantren Al Mubarok Cinaka Serang. Ya. Bah, terakhir nih, saya melihat foto Abah ini dengan Bapak Presiden. Ini kelihatannya di istana fotonya. Ini ada pesan yang ingin digambarkan nih Pak dari foto ini atau untuk bangsa gitu? Ya gini aja, mohonnya kepada saudara kita, walau bagaimanapun Pak Jokowi ini adalah presiden kita, kita wajib untuk menghormatinya. Tetapi kalau umpamanya kita melihat ada kekurangan itu sebagai manusia yang wajar, kita dihindarkan untuk menghujatnya. Muslim yang baik, ketika ada umaro yang dianggap oleh kita bersalah, tidak boleh dihujat, apalagi digibat, difitnah, tetapi sebaiknya kita mendoakannya agar menjadi orang yang baik, menjadi sultan yang adil, umaro yang adil. Nah, kita dukung beliau sampai ke akhir jabatan, agar kita menjadi seorang warga negara yang baik dan Indonesia menjadi balatun thayyibat marubun ghafur dan kondusif. Amin, amin, amin. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya, Indonesia tetap terjaga. Ya, amin, siapapun pemimpinnya ya Pak ya. Amin. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Ini nggak ada habisnya karena seru memang diskusi dengan Abah Yusuf ini. Nanti lain kesempatan kita akan coba untuk meminta beliau untuk memberikan pencerahan di episode yang lainnya ya Pak ya. Gitu. Baik, demikian teman-teman Surasowan. Saya tidak bisa menyimpulkan banyak, tapi mudah-mudahan dengan kajian ini membawa kita kepada jalannya Allah Ta'ala, dan sekaligus dengan tarekat ini betul-betul kita mulai perjalanannya itu lebih mengenal lagi dan lebih dekat lagi dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demikian akhir kalam, saya ucapkan terima kasih pada semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam Surasowan.